Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyajikan sebuah video dengan materi sistem perkantoran. Dalam video ini kami menyajikan masalah dalam sistem perkantoran beserta solusinya. Perkenalkan, saya Anissa Triwahyuni dengan NIM akhir 151. Saya Nadine Mutiara dengan NIM akhir 119. Saya Cisha Amelia Putri Priscila dengan NIM akhir 132. Saya Indah Listiawati dengan NIM akhir 153. Saya Nevi Amedia dengan NIM akhir 117. Selamat menyaksikan. Ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan tanpa nakoda, kantor yang tidak memiliki sistem yang baik akan kehilangan arah. Setiap orang mungkin bekerja keras, tetapi tanpa pedoman, alur kerja, dan pembagian tugas yang jelas, usaha tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, penerapan sistem perkantoran yang terorganisasi menjadi sangat penting. Sistem yang baik mampu mengatur alur kerja, memperjelas tanggung jawab setiap bagian, serta memastikan setiap proses pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien. Suatu pagi di kantor, Nadine baru saja menerima telepon dari klien hasil abadi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyakupi bahwa proyek video mereka akan selesai besok. Namun setelah telepon ditutup, Nadine baru menyadari bahwa timnya belum benar-benar menyiapkan semuanya. Iya Pak, videonya besok jadi aman kok. Iya Pak, baik, terima kasih. Nevi, proyek klien hasil abadi harus selesai besok loh ya. Hah? Besok? Kan aku masih ngerjain konten bulanan klien Nusantara. Lagian aku belum terima detail konsepnya dari kamu, Din. Loh, bukannya klien hasil abadi itu permintaannya beda ya? Aku belum buat konsepnya sih, soalnya kan belum ada instruksi juga. Hah? Emang iya ya, Naya? Perasaan udah aku kirim. MOU hasil abadi mana? Kok aku belum terima berkasnya sih? Udah administrasi macet, termin pertama belum dibayar juga. Terus sekarang kalian udah bahas fungsi aja? Hah? Beneran? Aduh, berkasnya berkas aku kayaknya. Beberapa hari terakhir, suasana kantor terasa semakin kacau. Setiap divisi bekerja keras, tetapi tanpa koordinasi dan sistem yang jelas. Informasi sering terlambat, tugas saling bertabrakan, dan dokumen penting belum tertata dengan baik. Melihat kondisi tersebut, CEO perusahaan Anissa memutuskan untuk segera mengadakan rapat bersama seluruh kepala divisi. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi dan menyusun sistem kerja yang lebih teratur agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan lebih efektif. Baik rekan-rekan sekalian, saya mendengar bahwa sistem kerja pada perkantoran kita akhir-akhir ini itu kacau. Kita tidak bisa bekerja seperti ini terus. Maka dari itu, saya akan menerapkan sistem kerja baru mulai hari ini. Kita akan membagi proyek menjadi 2 skema, yaitu one stop project dan continuous project. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Baik, maksudnya untuk proyek sekali jalan seperti branding atau fotografi, kita akan menggunakan one stop project. Nah, alurnya itu dari Nadine akan menandatangan MOU dengan kalian, lalu akan lapor ke Cisha. Setelah itu, baru kemudian briefing untuk Nevi dan Indah. Lalu gimana dengan pengelolaan media sosial yang tiap bulan, Bu? Nah, kalau itu masuk continuous project ya Indah. Nah, itu Nevi sama Indah itu harus buat laporan berkala dan monitoring tiap 2 minggu. Jadi tidak ada lagi proyek yang saling tabrak. Paham? Paham, Bu. Baik rekan-rekan sekalian, sekian meeting kita pada sore hari ini. Saya harap sistem kerja kita kedepannya akan semakin baik dari rekan-rekan semua. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore. Sore.
Setelah melalui diskusi dan koordinasi dalam rapat, seluruh tim mulai memahami pentingnya sistem kerja yang teratur dan terstruktur. Setiap anggota kini memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta alur kerja yang lebih tertata. Baik Ibu, untuk konsep dari proyek yang Ibu berikan akan segera kami eksekusi. Dan juga untuk pendatangan MOU, Ibu bisa langsung datang ke perusahaan kami agar lebih memudahkan juga. Ya Ibu, terima kasih. Net, ini draft detail project untuk klien baru. Udah lengkap semuanya, dari konsep dan juga ekspektasi klien. Dan ini juga udah dikonfirmasi sama Jesha, jadi aman buat dikerjain. Oke, terima kasih Din. Ya, sama-sama. Ternyata sistem kerja kita yang baru berbeda banget ya seperti yang dulu. Alur kerja kita menjadi lebih terarah dan lebih fleksibel. Kalau ada revisi kita omongin langsung. Bener banget deh, sistem ini buat tim kreatif jadi punya banyak waktu buat cari ide tanpa merasa diburu-buru deadline. Iya, bener banget lagi. Melalui pembagian skema proyek, pengelolaan administrasi yang tertata, serta penerapan metode kerja yang lebih kolaboratif, setiap anggota tim dapat bekerja lebih terarah. Dengan komunikasi yang baik dan prosedur yang tepat, pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif, profesional, dan tepat waktu. Secara teori manajemen, masalah di awal tadi terjadi karena kegagalan komunikasi dan koordinasi. Jadi, tanpa sistem kerja yang baik, maka semua pekerjaan di kantor akan menjadi kacau. Pemisahan skema proyek, one stop, dan continue adalah bentuk dari spesialisasi prosedur, di mana kita menjaga sumber daya manusia kita agar tidak kelelahan karena kerja yang tidak terduga. Praktik yang benar adalah menempatkan administrasi sebagai fondasi. Dalam manajemen perbekalan kantor, dokumen adalah aset informasi yang harus dikelola sejak hari pertama kerjasama, apa yang disebut dengan MOU. Sistem perkantoran sudah menang membatasi kreativitas, namun memberikan ruang agar kreativitas bisa dieksekusi dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Intinya, masalah kantor tadi dapat diselesaikan dengan memperbaiki sistem kerja, tentukan alurnya, ikuti prosedurnya, dan evaluasi hasil bekerja. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan juga semoga video kami dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih.